Gelandang Juventus itu bisa pulih untuk pertandingan Liga Champions melawan Stuttgart. Pelatih Juventus Thiago Motta bisa mendapat dorongan semangat menjelang pertandingan Liga Champions melawan Stuttgart, karena Weston McKennie mungkin bisa pulih tepat waktu. Pelatih asal Italia Brasil itu harus berjuang keras melawan Lazio dengan skuad yang menyusut. Selain McKennie, Bianconeri juga tidak diperkuat Gleison Bremer, Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez, dan Francisco Coneição. Meski demikian, Nyonya Tua tetap menang atas Aquile yang bermain dengan 10 pemain berkat gol bunuh diri Mario Gila di menit-menit akhir. Namun dengan jadwal pertandingan yang lebih berat, Motta berharap dapat mengembalikan performa beberapa pemain yang absen. Tak perlu dikatakan lagi, Coneição akan kembali bermain setelah menjalani larangan bermain satu pertandingan. Pemain asal Portugal itu harus beristirahat dengan baik untuk pertandingan Eropa hari Selasa. Di sisi lain, Il Bianconero tidak berharap Koopmeiners dan Gonzalez dapat mengatasi masalah fisik mereka tepat waktu. Pemain asal Belanda itu menderita patah tulang rusuk, sementara pemain sayap asal Argentina itu mengalami cedera otot selama pertandingan Liga Champions terakhir klub di Leipzig. Kendati demikian, sumber tersebut jauh lebih optimis tentang McKennie. Bintang USMNT itu kembali dari tugas internasional lebih awal karena cedera otot. Oleh karena itu, Motta dan staf teknisnya memutuskan untuk mencadangkannya saat melawan Lazio sebagai tindakan pencegahan. Oleh karena itu, laporan tersebut meyakini pemain Texas itu memiliki peluang bagus untuk pulih tepat waktu agar dapat turun ke lapangan melawan Stuttgart pada hari Selasa. McKennie telah menjadi pemain inti Motta sejak kembali ke skuad setelah menandatangani kontrak baru bulan lalu. Pemain berusia 26 tahun itu sejauh ini telah tampil 4 kali di Serie A musim ini, selain 2 kali tampil di Eropa. Satu-satunya golnya musim ini tercipta saat melawan PSV Eindhoven. Mantan pemain Schalke tersebut merupakan pemain serba bisa, sehingga ia bisa bermain sebagai poros ganda atau gelandang serang untuk menggantikan Koopmeiners yang absen. Motta harus menemukan cara agar Juventus bisa mengalahkan tim lawan. Juventus mengamankan kemenangan 1-0 atas Lazio, meskipun lawan mereka harus bermain dengan 10 pemain di awal pertandingan karena kartu merah. Kemenangan ini menjadi indikasi lain dari performa kuat Bianconeri, yang membuat mereka tetap dekat dengan puncak klasemen Serie A. Di bawah manajer baru Thiago Motta, Juventus muncul sebagai pesaing serius untuk gelar Liga, meskipun terjadi perubahan signifikan dalam skuad dan staf pelatih selama musim panas. Kemajuan di bawah Motta ini mengejutkan banyak pihak, mengingat banyaknya pemain baru dan transisi ke gaya permainan yang berbeda. Namun, kesulitan tim melawan tim yang kompak dalam bertahan telah menjadi tema yang berulang. Dalam pertandingan di mana lawan bertahan dan fokus pada pertahanan, Juventus seringkali merasa kesulitan untuk menciptakan peluang mencetak gol yang jelas. Meskipun mereka berhasil mempertahankan pertahanan yang solid dan meraih hasil yang memuaskan, masih diperlukan lebih banyak kreativitas dan ketajaman dalam membongkar pertahanan yang terorganisir dengan ketat. Pakar Sky Sports Giovanni Guardiola turut menanggapi masalah ini, dengan mencatat bahwa Juventus harus meningkatkan kemampuan mereka untuk membongkar pertahanan lawan jika mereka ingin mempertahankan peluang meraih gelar. Ia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, ketika Bianconeri menghadapi tim yang tertutup, mereka kesulitan mencetak gol secara konsisten. Tidak ada satupun dalam sejarah Juventus yang pernah kebobolan 1 gol pun dalam 8 pertandingan, termasuk penalti melawan Cagliari. Namun, Motta harus berusaha keras untuk menemukan ruang saat melawan tim yang tertutup. Pengamatan ini menyoroti area penting untuk pengembangan. Meskipun Juventus telah menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik musim ini, permainan ofensif mereka perlu disempurnakan untuk mengatasi pertahanan yang keras kepala dengan lebih efektif. Tim asuhan Motta perlu menemukan solusi yang lebih dinamis dalam serangan, terutama karena lawan menjadi lebih mengenal gaya mereka dan menyesuaikan taktik mereka. Kalulu menegaskan dia akan mencetak gol jika dia tidak dilanggar. Pierre Kalulu menjadi pusat perhatian dalam momen krusial saat Juventus menang tipis 1-0 atas Lazio, di mana ia melakukan pelanggaran yang berujung pada kartu merah Alessio Romagnoli. Bek Prancis itu berlari kencang menuju gawang ketika tackle terakhir Romagnoli menjatuhkannya, sehingga peluang mencetak gol pun sirna. Meski Juventus gagal memanfaatkan tendangan bebas berikutnya, insiden itu memberi mereka keunggulan jumlah pemain selama sisa pertandingan, faktor yang pada akhirnya berperan dalam kemampuan mereka untuk meraih kemenangan. Merenungkan insiden itu,
Kalulu mengungkapkan keyakinannya bahwa ia akan mencetak gol jika ia tidak dilanggar. Di akun Instagramnya, ia membagikan gambar-gambar dari pertandingan itu, disertai dengan keterangan yang berbunyi, "Kami terus berjuang. PS, saya akan mencetak gol jika mereka tidak menghentikan saya." Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar, karena penampilan Kalulu musim ini sangat mengesankan. Pemain muda Prancis tersebut telah muncul sebagai pemain kunci bagi Juventus, dengan selalu tampil solid dan menunjukkan keserbabisaannya serta potensi menyerang. Jika ia diizinkan untuk terus bermain melawan Lazio, ada kemungkinan besar ia akan mencetak gol, yang berpotensi membuat permainan lebih nyaman bagi Bianconeri. Juventus kesulitan membongkar pertahanan Lazio meski unggul jumlah pemain, dan akhirnya mengandalkan gol bunuh diri untuk mengamankan kemenangan. Meski tim menunjukkan ketahanan dan tekad untuk mengklaim 3 poin, kurangnya penyelesaian klinis dan kreativitas di sepertiga akhir tetap menjadi perhatian. Jika peluang Kalulu terwujud menjadi gol, itu mungkin akan membuka permainan dan memberi lebih banyak peluang bagi Juventus untuk memperlebar keunggulan. Kedepannya, Juventus harus lebih efektif di depan gawang, terutama saat menghadapi tim bertahan yang terorganisir dengan baik. Seperti yang ditunjukkan Kalulu, penting bagi tim untuk terus berjuang dan membangun momentum sambil berjuang meraih kemenangan yang lebih meyakinkan di pertandingan mendatang. Juventus bergabung dengan Arsenal dan klub lain dalam perburuan pemain muda berbakat Serie A. Juventus dikabarkan menjadi salah satu klub papan atas Eropa yang tengah memantau pemain muda Como, Nico Paz. Pemain berusia 20 tahun ini adalah gelandang serang yang lahir dan besar di Tenerife. Setelah memulai karirnya di klub asalnya, ia direkrut Real Madrid di usia muda pada tahun 2016. Pemuda ini naik pangkat di Los Merengues dan bahkan tampil 8 kali untuk tim utama, mencetak 1 gol dalam prosesnya. Meski demikian, mendapatkan tempat di skuad bertabur bintang Carlo Ancelotti merupakan tugas yang hampir mustahil, sehingga pemain Argentina itu menandatangani kontrak dengan Como musim panas lalu. Klub yang baru promosi ke Serie A itu memboyong Paz dengan harga murah, 6 juta euro, tetapi Real Madrid mempertahankan klausul pembelian kembali. Gelandang berbakat ini telah mencuri perhatian di awal-awal karirnya di sepak bola Italia, menyumbang 1 gol dan 3 assist dalam 7 penampilan untuk tim asuhan Cesc Fabregas. Jadi menurut jurnalis Italia Nicolo Sira, beberapa klub papan atas Eropa mengirim pencari bakat untuk memantau penampilan pemain berusia 20 tahun itu dalam pertandingan Serie A kemarin antara Como dan Parma. Kebetulan, Paz mencetak gol penyeimbang yang membuat tim tuan rumah memperoleh poin berharga. Pakar bursa transfer menyebut Juventus sebagai salah satu kandidat. Daftar tersebut juga mencakup Milan dan Napoli, serta Arsenal. Meski demikian, Sira menegaskan Real Madrid tetap menjadi tujuan berikutnya yang paling memungkinkan berkat klausul pembelian kembali. Raksasa Eropa itu masih tertarik untuk membawa kembali produk akademi mereka ke ibu kota Spanyol. Ini bukan pertama kalinya mereka menggunakan opsi ini pada pemain Serie A. Los Blancos mendatangkan kembali Alvaro Morata dari Juventus pada tahun 2016, jadi masih harus dilihat apakah Paz akan mengalami nasib yang sama, atau apakah Juventus dapat menemukan cara untuk mengamankan jasa bintang muda berbakat lainnya. Bintang Como baru-baru ini melakoni debut seniornya bersama tim nasional Argentina. Jurnalis sebut lini pertahanan Juventus akhirnya menunjukkan bahwa mereka merindukan Bremer. Juventus menderita kekalahan pertama mereka musim ini dengan skor 1-0 atas Stuttgart, karena klub Jerman itu mengungguli Bianconeri sepanjang pertandingan. Skor akhir bisa saja lebih buruk jika bukan karena aksi heroik kiper Mattia Perin, yang melakukan beberapa penyelamatan penting, termasuk menghentikan penalti, untuk menjaga Juventus tetap dalam permainan. Stuttgart mengendalikan pertandingan dari awal hingga akhir, mengatur tempo dan menguji pertahanan Juve berulang kali. Klub Bundesliga itu bahkan sempat mencetak gol yang dianulir sebelum akhirnya memecah kebuntuan di waktu tambahan. Bianconeri kesulitan untuk mendapatkan pijakan dalam pertandingan tersebut, dengan pertahanan mereka kewalahan oleh tekanan serangan Stuttgart yang tak henti-hentinya. Ketidakmampuan Juventus untuk mengatasi serangan gencar terlihat jelas, dan beberapa pihak berpendapat bahwa absennya bek utama mereka, Gleison Bremer, memainkan peran penting dalam kesulitan tim tersebut. Bremer, yang sebelumnya menjadi andalan di lini pertahanan sebelum cedera, sangat dirindukan dalam pertandingan di mana Juve membutuhkan fisik dan kepemimpinannya di lini belakang.
Jurnalis Carlo Nesti menekankan dampak absennya Bremer pada kelemahan pertahanan tim. Ia menyatakan, seperti dikutip Tutto Juve, fakta penting pertama adalah bahwa sumber daya utama, yaitu lini pertahanan, mulai menyadari absennya Bremer yang serius. Jika bukan karena Perin yang sangat besar, Jerman akan kewalahan. Dengan lini pertahanan, saya tidak hanya berarti Savona, Danilo, Kalulu, dan Cabal, tetapi juga buruknya lini tengah, tanpa ada pemain yang melakukan tackle. Juventus harus menemukan cara untuk bertahan tanpa Bremer dan terus melaju di Liga Champions dan Serie A. Meskipun kekalahan itu memperlihatkan beberapa kelemahan, kekalahan itu juga memberi kesempatan bagi backline untuk tampil saat Bremer absen. Jika mereka gagal tampil mengesankan, klub mungkin akan berusaha memperkuat lini belakang mereka di bursa transfer mendatang. Sergio Coneição menjelaskan mengapa ia meminta putranya memilih Juventus. Hubungan erat Sergio Coneição dengan Lazio, tempat ia bermain selama 2 periode yang sukses, membuatnya sangat memahami pentingnya pertandingan antara Juventus dan klub Roma tersebut. Sebagai tokoh berpengaruh dalam sejarah Lazio, saran Coneição agar putranya Francisco bergabung dengan Juventus mungkin tampak mengejutkan, mengingat masa lalunya. Namun, Coneição yang sudah senior melihat kepindahan tersebut sebagai langkah strategis bagi karir putranya, karena menyadari peluang yang ditawarkan Juventus. Francisco, yang mengukir namanya di FC Porto di bawah bimbingan ayahnya, memiliki berbagai pilihan di musim panas tetapi memilih Juventus. Meskipun terkena skorsing untuk pertandingan mendatang melawan Lazio, ia telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang berharga bagi Bianconeri musim ini. Keputusan untuk pindah sangat dipengaruhi oleh keyakinan ayahnya bahwa Juventus adalah klub kelas dunia yang dapat membantu Francisco mencapai level berikutnya dalam perkembangannya. Sergio Coneição menjelaskan, melalui Tutto Juve, alasannya menyarankan kepindahan tersebut, "Saya mencintai Lazio, tetapi saya menyuruh Chico untuk pergi ke Juve karena klub tersebut adalah klub papan atas di dunia." Dukungannya terhadap Juventus menyoroti status klub tersebut tidak hanya di Italia tetapi juga di panggung global. Kesempatan untuk bergabung dengan klub bergengsi seperti Juve, yang dikenal karena sejarah dan kesuksesannya yang kaya, bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan, bahkan bagi seseorang yang memiliki hubungan kuat dengan Lazio. Lebih jauh, Coneição menekankan pentingnya kerendahan hati dalam nasihatnya kepada putranya, dengan mengatakan, "Kamu kuat tetapi tetaplah rendah hati." Pesan ini mencerminkan keyakinannya bahwa kerja keras dan kerendahan hati sangat penting bagi Francisco untuk berkembang di klub papan atas seperti Juventus. Ia mendorong putranya untuk memanfaatkan kesempatan itu, karena tahu bahwa bergabung dengan Juve dapat meningkatkan prospek kariernya secara signifikan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh klub lain. Sementara Sergio Coneição memiliki tempat khusus untuk Lazio, ia menyadari bahwa Juventus mewakili kesempatan unik bagi putranya untuk tumbuh dan sukses di salah satu lingkungan sepak bola paling kompetitif di dunia. Coneição yang lebih muda jelas bahagia di Juve dan mudah-mudahan, ia akan memiliki karir yang panjang dan sukses di TUN. Thiago Motta puji sikap Luis saat ia kesulitan di Juventus. Douglas Luiz menghadapi kritik tajam atas awal yang lambat di Juventus musim ini, tetapi manajer Thiago Motta membelanya dengan memuji sikap dan etos kerja gelandang Brasil tersebut. Luiz, yang bergabung dengan Juventus dari Aston Villa, dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di sepak bola Eropa, tetapi ia kesulitan untuk meniru performa impresif yang membuatnya mendapat pujian di Liga Primer. Kepercayaan Motta pada Luiz terbukti karena ia tetap optimis tentang potensi sang gelandang. Sang manajer mengakui bahwa beradaptasi dengan lingkungan baru bisa jadi tantangan, khususnya bagi pemain sekelas Luiz. Meskipun mengalami kesulitan, Motta telah mengamati tanda-tanda positif dalam sikap Luiz, dengan menyatakan, seperti dikutip oleh Il Bianconero, "Saya melihat sikap yang sangat hebat. Saya pikir ia baik-baik saja." Ia menyoroti pentingnya bagaimana para pemain menanggapi kesulitan, menekankan bahwa saat-saat sulit dapat menjadi peluang berharga untuk tumbuh dan merefleksikan diri. Manajer Juventus itu mencatat bahwa Luiz tidak membiarkan kemunduran menghalanginya. Dia tidak berhenti, dia berlatih dan melakukannya dengan cara yang benar, komentar Motta, menyoroti komitmen sang gelandang untuk berkembang.
Kemampuannya untuk memadukan kreativitas dalam latihan dan pertandingan merupakan sifat yang menurut Motta pada akhirnya akan menghasilkan kontribusi yang lebih besar di lapangan. Dengan absennya Teun Koopmeiners untuk pertandingan mendatang melawan Lazio, Luis mungkin memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya lebih menonjol. Motta mengisyaratkan kemungkinan ini, dengan menyatakan, mari kita lihat apakah dia akan bermain sebagai starter atau berpartisipasi. Namun, saya senang. Pujiannya mengisyaratkan bahwa ia memandang Luis bukan hanya sebagai opsi cadangan, tetapi sebagai pemain yang dapat memainkan peran penting di lini tengah tim. Meskipun penampilan Luis sejauh ini mungkin belum memenuhi harapan tinggi yang ditetapkan untuknya, baik manajer maupun penggemar tetap berharap ia dapat kembali ke performa terbaiknya. Keyakinan Motta bahwa ia berada di jalur yang benar dapat menjadi katalis bagi Luis, memotivasinya untuk meningkatkan permainannya dan menjadi bagian penting dari jajaran pemain Juventus. Tekanan tentu saja ada, tetapi dengan dukungan berkelanjutan dari pelatihnya, Luis memiliki potensi untuk membalikkan keadaan dan memberikan dampak yang signifikan bagi Bianconeri seiring berjalannya musim. Massimo Bonanni menegaskan Motta tidak setingkat Conte atau Inzaghi. Keberhasilan awal Thiago Motta sebagai manajer Juventus telah memicu diskusi tentang potensinya untuk masuk dalam jajaran manajer papan atas di Serie A, tetapi masih ada skeptisisme tentang apakah ia layak berada di liga yang sama dengan orang-orang seperti Simone Inzaghi dan mantan pelatih Juventus Antonio Conte. Saat Motta menjalani musim pertamanya sebagai pelatih Juventus, Bianconeri dianggap sebagai pesaing kuat untuk gelar Serie A karena penampilan mereka yang mengesankan di bawah kepemimpinannya. Karir kepelatihan Motta menjanjikan bahkan sebelum mengambil alih Juventus, dengan prestasi luar biasa di klub-klub seperti Spezia dan Bologna, di mana ia menunjukkan fleksibilitas taktis dan bakat untuk meningkatkan timnya. Namun, Juventus merupakan langkah maju yang signifikan, dan perbandingan dengan manajer berpengalaman seperti Inzaghi, yang telah menjadikan Inter Milan sebagai pesaing gelar yang konsisten, dan Conte, yang dikenal karena rekam jejaknya yang terbukti dengan banyak gelar liga, mungkin terlalu dini pada tahap ini. Massimo Bonanni, seorang pakar ternama, baru-baru ini turut menanggapi perdebatan tersebut, dengan mengungkapkan keraguannya tentang apakah Motta berada di level yang sama dengan rekan-rekannya yang lebih berpengalaman. Ia menunjukkan bahwa meskipun Motta jelas merupakan pelatih yang berbakat, ia belum mencapai sesuatu yang luar biasa untuk bisa disejajarkan dengan Conte atau Inzaghi. Bonanni menjelaskan seperti dikutip di level yang sama dengan rekan-rekannya yang lebih berpengalaman. Ia menunjukkan bahwa meskipun Motta jelas merupakan pelatih yang berbakat, ia belum mencapai sesuatu yang luar biasa untuk bisa disejajarkan dengan Conte atau Inzaghi. Bonanni menjelaskan seperti dikutip di Tuttomercato Web, ia memang pelatih yang bagus, tetapi hingga saat ini, ia belum melakukan sesuatu yang luar biasa. Pertandingan Leipzig disebut sebagai contoh sebuah mahakarya, tetapi saya pikir ia hanya melakukan tugasnya, yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelatih yang baik. Kritik Bonanni menunjukkan bahwa kegembiraan seputar nama Motta mungkin terlalu dini, karena pelatih muda itu masih perlu mencapai tonggak sejarah yang lebih penting, seperti memenangkan trofi utama, untuk dibandingkan dengan orang-orang seperti Conte dan Inzaghi. Terlepas dari skeptisisme ini, dampak Motta terhadap Juventus tidak dapat diabaikan. Kemampuannya untuk menyeimbangkan soliditas pertahanan dengan gaya permainan yang lebih proaktif telah menyegarkan kembali tim, dan pendekatannya tampaknya beresonansi dengan baik dengan para pemain. Untuk saat ini, mungkin adil untuk mengatakan bahwa Motta belum berada di level Conte atau Inzaghi dalam hal penghargaan dan pengalaman. Namun, musim yang sedang berlangsung memberinya kesempatan untuk menutup celah itu. Jika ia dapat membimbing Juventus meraih gelar Liga atau prestasi penting lainnya, itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan statusnya dan menempatkannya dengan kuat di antara manajer muda terbaik di dunia sepak bola. Hingga saat itu, Motta harus terus membuktikan dirinya dan membangun fondasi yang menjanjikan yang telah ia letakkan di Juventus. Masalah non-UE bisa hentikan Juventus untuk mendatangkan pemain incaran pada Januari. Juventus telah menunjukkan minat pada Jonathan David, dan ada diskusi tentang kemungkinan merekrut pemain depan Kanada itu pada bulan Januari. Meskipun ia akan menjadi agen bebas pada musim panas, Bianconeri sedang mempertimbangkan langkah lebih awal untuk menghindari persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya. Gagasan untuk mengamankan jasanya 6 bulan lebih awal akan memberi Juve keuntungan, tetapi ada tantangan signifikan untuk menyelesaikan transfer pada bursa transfer musim dingin. Menurut laporan di Il Bianconero,
Salah satu kendala utama dalam merekrut David adalah kenyataan bahwa ia adalah pemain non-Uni Eropa, non-UE. Juventus telah mengisi slot non-UE yang tersedia, sehingga mustahil untuk mendaftarkan pemain depan Kanada itu kecuali jika pemain non-UE saat ini dijual atau dilepas. Tanpa mengosongkan slot non-UE, klub tidak akan dapat menambahkan David ke daftar pemain mereka pada bulan Januari. Masalah pendaftaran ini mempersulit upaya Juve untuk mendatangkannya di pertengahan musim dan berarti mereka perlu membuat perubahan daftar pemain yang signifikan untuk mengakomodasinya. Meskipun ada kendala ini, kedatangan David tidak diragukan lagi akan memperkuat opsi penyerangan Juventus. Pemain berusia 23 tahun itu telah membuktikan